Di sini kami dari kelompok C akan membahas bab yang ke-10 yang berjudul How to Talk Back to a Statistic. Bab ini akan mengupas bagaimana melihat kembali statistik. Seringkali kita serta-merta mempercayai semua data yang disajikan oleh statistik. Dan berikut adalah pembahasan dari kelompok kami. Pembahasan mengenai keseluruhan buku. Buku ini lebih terfokus pada kesalah sistematika atau biasa disebut dengan kata bias. Dalam buku ini dinyatakan bahwa semua statistik didasarkan pada sampel, dan sampel ini memiliki bias. Bias ini muncul karena responden yang menjawab ketidakjujuran atau merekam jawab survei dengan tidak jujur, kemudian berfokus pada rata-rata yang terdiri dari mean, median, dan mode. Mean adalah rata-rata aritmatika, median adalah titik tengah tunggal, dan mode adalah titik data yang paling sering muncul dalam data. Jenis rata-rata yang digunakan dapat mengubah hasil statistik. Data sampel dipilih untuk membuktikan hasil tertentu. Kemudian mengenai kesalahan dalam pengukuran, terdapat dua pengukuran. Untuk mengukur kesalahan yang diantaranya adalah kemungkinan kesalahan dan kesalahan standar. Memanipulasi grafik untuk menunjukkan hasil yang diinginkan. Membahas bagaimana gambar dua dimensi dapat mengalihkan para pembacanya dengan membuatnya seolah-olah tampak lebih jauh besar dari yang sebenarnya serta memberikan kesan peningkatan yang lebih besar. Seseorang tidak dapat membuktikan apa yang ingin mereka buktikan. Mereka hanya dapat membuktikan sesuatu yang lain dan kemudian memberikan kesan bahwa kedua hal tersebut adalah sama. Dalam hal ini, Huff menggunakan obat flu sebagai contohnya. Misalnya saja seorang apoteker pasti ingin pasiennya sembuh karena minum dari resepnya. Tetapi pada obat tersebut dapat label yang mengatakan bahwa obat tersebut membunuh kuman flu. Apoteker tersebut kemudian berharap agar pembacanya berasumsi, tetapi Huff mengajarkan untuk tidak berasumsi, kemudian fokus pada sebab akibat. Huff menekankan mengenai data dan dikumpulkan serta apakah data memadai untuk eksperimen sehingga dikatakan bahwa pembaca bisa dimanipulasi oleh statistik dan bagaimana kita bisa berbicara kembali dengan statistik. Seseorang harus dapat memahami suatu data. Jika tidak masuk akal, kemungkinan besar tidak benar. How to talk back to a statistic and how does he know? Bagaimana statistik di mata masyarakat serta menghadapinya. Jika kita sudah memahami statistik itu seperti apa, pasti kita akan mengerti bagaimana caranya untuk kita mengenali data yang benar dan baik untuk digunakan. Karena tidak semua informasi mengenai statistik itu akurat dan benar adanya. Bisa dikatakan bahwa tanpa statistik, manusia dapat berbicara apapun seperti layaknya manusia tanpa adanya ilmu. Seperti halnya saja seorang ahli. Seorang ahli sudah pasti tugasnya itu melakukan analisis ataupun eksperimen untuk mereka mengembangkan sebuah produk atau menciptakan pengetahuan baru. Di dalam statistika ini sendiri juga mengedepankan pemilihan data dan juga satuan pengukuran. Namun setiap pengukuran yang dilakukan bisa saja bergeser atau berubah, sehingga untuk menutupinya itu bisa pula dengan diadakannya beberapa pertanyaan. Contoh, survei terhadap acara konferensi pameran yang diselenggarakan. Pengambilan data mengenai bagaimana penilaian peserta terhadap acara tersebut. Kemudian mendapat respon dari pengambilan data berupa persentase sebanyak 71%, yaitu 852 dari 1.200 orang berencana untuk hadir kembali tahun depan. 18% mengatakan mereka tidak akan kembali, dan sebanyak 11% masih ragu-ragu. Persentase itu hanyalah persen dari orang-orang yang memberikan jawaban tertentu. Dengan kata lain, persentase merupakan jumlah orang yang memberikan setiap jawaban mereka sebagai proporsi jumlah orang yang menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya, bukti-bukti sampel seperti di atas bisa saja menghasilkan data yang tidak tepat. Angka 552 di atas merupakan angka mentah, yang dimana setiap orang menjawab bahwa mereka akan datang kembali tahun depan.
Jika angka mereka yang masih ragu-ragu untuk hadir pada konferensi tahun depan, bisa diperkirakan berapa banyak orang yang akan hadir acara tersebut tahun depan. Jadi secara statistik juga dapat diartikan bahwa data banyaknya mereka yang akan hadir tahun depan itu belum akurat atau belum pasti, dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik atau akurat itu jika kita mencari bukti langsung dengan mereka yang hadir. Dapat diibaratkan di sini bahwa tidak semua informasi statistik yang dihasilkan itu bisa diuji dengan kepastian, misalkan dengan rumus-rumus matematika maupun analisis-analisis kimia. Jadi, artinya setiap data atau bukti yang didapat juga tetap harus dicari kebenarannya. Karena sebenarnya pun dengan kasus seperti di atas tidak cukup untuk meyakinkan pula orang yang bernalar tentang hal tersebut. What's missing? Jadi, terkadang dari banyaknya beberapa kasus, tidak akan selalu diberitahu keseluruhan kronologinya ataupun kejadiannya. Yang diperhatikan hanyalah rata-ratanya saja, variasi yang tidak ditentukan, dan median yang mungkin diharapkan berbeda secara substansialnya. Karena hal itu, banyak beberapa tokoh yang kehilangan makna karena tidak ada perbandingan antara hal yang ada maupun hal yang dihilangkan tersebut. Kadang dari persentase yang diberikan dan angka-angka mentah, yang hilang dapat menipu. Angka mentah atau data mentah merupakan dasar atau awalan apabila ingin menemukan hasil yang pasti. Tetapi saat ingin menemukan hasil yang pasti, kita harus menggunakan suatu data utama. Jika tidak ada data utama atau angka utama, maka hasil akan tidak tepat dan dapat dipertanyakan secara terus-menerus hasilnya. Jika kita diberi indeks, mungkin kita bertanya, apa yang hilang di sana? Dan hal ini menjadi dasar untuk memberikan gambaran yang terdistorsi. Terkadang hal yang hilang adalah suatu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan, baik perubahan kecil ataupun perubahan yang besar. Angka yang hilang merupakan faktor perubahan. Di Indonesia banyak yang masih terdampak COVID-19, di mana virus ini menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi dan dapat menyebarkan dengan sangat cepat. Kasus COVID-19 ini sangat berdampak besar bagi negara maupun bagi dunia. Di Indonesia sendiri juga berdampak pada keuangan, di mana sekarang terjadi krisis ekonomi. Tidak hanya di negara, COVID ini juga berdampak pada perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan para pembisnis, di mana pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukannya. Did somebody change the subject? Atau apakah seseorang mengubah topik pembicaraan? Tidak perlu mengubah topik pembicaraan. Hanya saja perlu mempelajari kasus lebih detail tentang penyakit virus flu burung. Penularannya melalui apa? Gejala awal bagi penderita seperti apa? Dan kejadian yang dapat diambil untuk uji sampel di daerah mana harus diperoleh data yang jelas. Jadi, untuk memahami suatu ilmu statistik mengenai suatu kasus yang terjadi, perlu adanya ketelitian data yang akurat. Contoh yang saya ambil dari data BBC News Indonesia. Virus flu burung. Indonesia negara dengan kasus flu burung terbanyak di dunia. Sebanyak 155 orang meninggal dunia akibat virus flu burung di Indonesia sejak tahun 2003. Dikatakan bahwa flu burung dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Hal ini dapat diketahui setelah dilakukannya uji sampel terhadap ratusan ayam maupun jenis unggas yang mati mendadak. Penularan dapat terjadi dari unggas ke manusia melalui udara, sehingga ada jumlah 186 kasus penularan flu burung terhadap manusia di Indonesia dan hampir 80% menimbulkan kematian. Jadi, analisisnya,
virus flu burung menjangkiti manusia melalui unggas, ayam, burung, dan sejenisnya. Jadi, jika dikaitkan dengan statistik, perlu dilakukan penelitian serta uji klinis untuk menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit virus flu burung sehingga para masyarakat yang terjangkiti virus tersebut tidak bertambah dan tidak semakin menyebar. Selain itu, masyarakat juga harus berupaya untuk mencegah supaya tidak terinfeksi virus flu burung dengan berbagai cara, ya semisal menjaga kesehatan dan kebersihan serta menjaga pola makan yang sehat dan juga pola tidur yang baik. Selain itu, perlu disampaikan kepada para masyarakat mengenai bahayanya virus flu burung bagi manusia dan juga perlu disampaikan hasil data, hasil uji laboratorium maupun uji klinis mengenai awal mula adanya virus tersebut dan bagaimana proses pengambilan data yang telah diteliti. Does it make sense? Atau apakah masuk akal? Seringkali banyak statistik yang tidak tepat. Hal ini terjadi karena keajaiban angka yang membawa penangguhan akal sehat. Di sini kita bisa melihat bahwa memang angka-angka yang dimunculkan oleh statistik bisa seringkali tidak masuk akal. Eksplorasi memang berguna. Di sini eksplorasi itu adalah statistik, terutama dalam bentuk peramalan yang disebut tren peramalan. Akan tetapi ada hal yang harus diingat, yakni tren saat ini mungkin merupakan sebuah fakta. Namun, pada masa depan, tren tersebut nantinya hanyalah sekedar tebak-tebakan. Intinya, statistik bisa saja betul, namun kemungkinan salah juga sangat mungkin. Contohnya di sini saya akan memaparkan mengenai data dari Bappenas tahun 2005 yang berjudul tahun 2025 angka harapan hidup penduduk Indonesia 73,7 tahun. Pada tanggal 2 Agustus 2005, Bappenas membuat sebuah pernyataan dari hasil statistiknya yang berisi penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 273,65 juta jiwa pada tahun 2025. Pada tahun yang sama, angka harapan hidup diperkirakan mencapai 73,7 tahun. Suatu peningkatan yang cukup tinggi dari angka 69 tahun pada saat ini, yaitu pada tahun 2005. Selain itu, dalam periode 20 tahun yang akan datang, Indonesia diperkirakan dapat menekan angka kelahiran total atau total fertility rate dan angka kematian bayi atau infant mortality rate serta meningkatkan proporsi penduduk usia lanjut. Di sini kita bisa melihat, kita akan membedah dulu teman-teman. Jadi data tersebut diambil pada tahun 2005. Data tersebut hanyalah sebuah proyeksi di mana data itu ingin menunjukkan tahun 2025 akan seperti ini. Dan data tersebut bisa saja salah. Sangat dimungkinkan bahwa data tersebut akan salah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tahun 2019 ini ada COVID-19 yang pada tahap pembuatan data tersebut di tahun 2005, mereka sama sekali tidak memikirkan bahwa pada tahun 2019 akan terjadi bencana atau pandemi COVID-19. Data tersebut juga perlu diragukan karena mungkin tahun 2025 pandemi COVID-19 ini bisa saja belum berakhir dan ini akan memunculkan suatu data baru di mana mungkin bisa saja data penduduk akan lebih sedikit dibandingkan pada proyeksi tahun 2025 atau bagaimana harapan hidup Indonesia pada tahun 2025 karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah merugikan banyak orang, telah membunuh banyak orang, telah membuat orang menjadi depresi dan sebagainya, dan mungkin angka harapan hidup masyarakat pada tahun ini juga anjlok karena corona itu tadi.
Pada akhirnya data tersebut hanya sekedar tebak-tebakan, karena semua hal yang kita terima, yang kita alami secara sosiologis dijelaskan ada time and place-nya masing-masing, terikat ruang dan waktu masing-masing di setiap masa, di setiap waktu, itu menunjukkan hal yang berbeda. Sekian video pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Thank you very much.